Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hoirunisa. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai pengaruh COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Pertama-tama, ya sudah kita tahu dari awal bahwa pandemi ini bermula dari Wuhan di Cina. Penyakit ini pertama kali dikonfirmasikan sebagai penyakit pneumonia di WHO di Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Hingga awal Januari, sudah ada sekitar 59 kasus pneumonia misterius yang dilaporkan. Kasus yang sama dicurigai bermuncul di Hong Kong. Gejala penyakit ini pertama yaitu sesak napas, meliputi demam, sesak napas, dan lesi pada paru-paru seperti pneumonia. Penyakit ini mengingatkan banyak orang pada wabah SARS yang melanda Asia pada tahun 2000 yang memakan korban sampai 80.000 yang terinfeksi. Saat itu menyebar ke 37 negara. Akan tetapi, satu otoritas di Cina yaitu WHO mengatakan bahwa penyakit ini bukan SARS atau MERS atau flu burung. Sebagian besar pasien yang terinfeksi merupakan pedagang di pasar makanan laut di Wuhan, Cina, pasar yang menjual berbagai hewan hidup seperti kelinci, burung, katak, ataupun ular. Dan pasar ini ditutup sejak 1 Januari 2020 untuk disterilkan. Dan secara cepat, virus ini menyebar ke berbagai negara, hampir seluruh bagian dunia terkontaminasi virus ini. Sudah tercatat hampir 2 tahun pandemi kita menjalani ini, sudah tercatat 178 juta yang terinfeksi dan 3,9 jutanya mengalami kematian. Dan setelah menyebar virus ini, pemerintah melakukan lockdown sehingga aktivitas menjadi sangat terbatas. Di sini saya akan menjelaskan secara spesifik atau lebih mendalam tentang pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Saat sulitnya penanganan virus corona ini, sehingga banyak pemimpin negara menentukan langkah-langkah dalam menghentikan penyebarannya. Bahkan harus menentukan kebijakan yang sangat sulit, tetapi harus dilakukan oleh pemerintah di masing-masing negara. Salah satunya kebijakan yang sangat berpengaruh besar terhadap aspek kehidupan yaitu pembatasan interaksi sosial atau biasa disebut dengan social distancing, di mana pembatasan ini tentu akan berpengaruh besar terhadap laju perekonomian, tersendatnya kebutuhan utama masyarakat, dan menimbulkan efek banyaknya perusahaan-perusahaan yang pekerjanya dirumahkan, sehingga otomatis terjadinya pengangguran yang membludak. Dengan tingkat kebutuhan ekonomi yang tinggi tetapi penghasilannya tidak ada, tidak mungkin negara membayar semua kebutuhan masyarakat yang begitu banyak dong, terutama terjadi yang di Indonesia. Di bidang pendidikan juga berdampak yang sangat besar, sebab demi menghentikan penyebaran virus corona ini, semua siswa dan guru belajar dari rumah. Pembelajaran yang biasanya dilakukan secara offline atau yang biasa disebut dengan luring tiba-tiba harus dilakukan tanpa persiapan sama sekali dan menjadi daring. Ketidaksiapan semua unsur dalam pendidikan menjadi kendala yang besar juga. Adanya perubahan cara belajar mengajar dari tatap muka luring menjadi daring membutuhkan kesiapan dari semua unsur, dimulai dari unsur pemerintah, sekolah, guru, ataupun siswanya sendiri. Diakui memang pemerintah melonggarkan sistem penilaian pendidikan disesuaikan dengan keadaan darurat asalkan pembelajaran tersebut dapat berlangsung tanpa harus dibebani dengan pencapaian kompetensi, sehingga banyak para guru menggunakan teknologi untuk menunjang aktivitas belajar tersebut. Namun, dari hasil survei dan analisis yang dilakukan penulis melakukan kegiatan Monif PJJ di sekolah pembinaan, diperoleh beberapa faktor utama yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Banyak sekali faktor pendidikan mengalami kemunduran, terutama faktornya itu pertama, penguasaan teknologi, kedua, keterbatasan sarana dan prasarana, ketiga, jaringan internet, dan keempat, pembiayaan. Pada minggu pertama di bulan Maret saat pertama diberlakukannya
pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut dengan PJJ, terdapat permasalahan yang banyak sekali kita jumpai, yaitu penguasaan teknologi dari pihak sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Alat komunikasi Android yang biasa disebut dengan gawai atau telepon pintar yang sudah umum digunakan baru dimanfaatkan oleh masyarakat kita itu sebagai sarana hiburan saja. Akan tetapi saat berlangsungnya PJJ ini, saat pandemi seperti ini, kemampuan penguasaan teknologi itulah yang terpenting untuk menunjang pendidikan. Bukan, jadi ponsel pintar itu bukan hanya untuk hiburan saja, tetapi mulai saat ini kita harus bisa menguasai penggunaan ponsel pintar untuk pembelajaran jarak jauh. Saat itu sehingga serempak semua sibuk belajar mencari bagaimana menggunakan aplikasi ini atau aplikasi apa yang bisa menunjang belajar sehingga mempermudah pertemuan lewat alat teknologi tersebut dalam pelaksanaan belajar dan pemantauan siswa. Timbul kesulitan antara sarana dan prasarana setelah PJJ ini diberlakukan. Pembelajaran daring harus memiliki sarana yang memadai. Banyak yang memiliki telepon pintar, tetapi itu banyak yang tidak support internet, padahal internet merupakan kebutuhan premier dalam pembelajaran jarak jauh ini. Sehingga baik sekolah, guru, dan siswa memerlukan sarana dan prasarana yang benar-benar support, sedangkan kenyataan untuk memenuhi kebutuhan pokok saja sudah sulit, apalagi untuk membeli paket internet. Dan banyak orang tua yang mengeluhkan itu. Dan yang saya alami sendiri waktu saya kelas 12, yaitu bagaimana bahwa orang tua saya saja bagaimana untuk memenuhi kebutuhan internet saja, bahwa untuk memenuhi kebutuhan pokok saja sudah sangat sulit. Kebutuhan jaringan internet baik sekolah, guru, dan siswa sangat sulit mendapatkan jaringan internet yang stabil. Bahkan ada yang masih belum terjangkau jaringan tersebut, terutama daerah-daerah pelosok. Letak geografis tempat tinggal guru dan siswa berada pada posisi yang susah mendapat jaringan internet walaupun ada, namun sering tidak stabil sehingga menjadi kendala yang tidak bisa dipisahkan dari pembelajaran mode daring ini. Pengalaman saya sendiri rasakan adalah ketika saya duduk di bangku SMK, yang itu awal mulanya COVID, yaitu pembelajaran daring ini sangat tidak maksimal saya lakukan. Contohnya saja bagaimana saya bisa mempelajari materi atau mengunduh materi dengan sukses. Untuk absen saja sudah sangat sulit karena di desa saya sendiri sangat minim jaringan internetnya, walaupun sudah pakai kartu Axis, XL maupun apa saja tetap sangat sulit. Terus yang menjadi faktor pengaruh COVID ini terhadap dunia pendidikannya mengalami kemunduran yaitu pembiayaan. Ini sudah menjadi hal yang utama. Pembiayaan tentu saja sangat melekat pada semua rangkaian kendala dalam kehidupan, terutama pada COVID. Pembiayaan menjadi utama. Kota yang menjadi kebutuhan premier membebankan biaya keluarga banyak guru dan orang tua yang tidak siap dengan penambahan biaya baru untuk pengadaan kota sehingga menghambat pelaksanaan PJJ ini. Pembelajaran daring bukanlah hal yang baru aslinya teman-teman. Sejak sebelumnya, guru sudah banyak juga yang menggunakan metode dengan menggunakan daring, tetapi masalahnya bukan itu. Poinnya itu terletak pada penambahan biaya yang mendadak saat kondisi tidak ada usaha atau penghasilan, sehingga corona ini benar-benar memberikan pengaruh sangat negatif terhadap dunia pendidikan. Pembelajaran dengan menggunakan teknologi di zaman sekarang memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Kemajuan teknologi memang memberikan pengaruh negatif dan pengaruh positif. Seperti pada saat pandemi corona ini, teknologi sangat diperlukan untuk literasi atau penunjang pembelajaran jarak jauh. Sekolah dan pemerintah dalam hal ini harus bersiap-siap untuk perubahan paradigma belajar, sebab yang semula banyak kegiatan yang
dianggap penting namun tidak bisa dilaksanakan. Contohnya dalam pelaksanaan ujian nasional. Saat pertama kali munculnya virus ini, vi- ke saat pertama kali muncul virus ini, UN sang pada saat itu UN diperhentikan. Teknologi saat ini teknologi sangat mempengaruhi metode pembelajaran PJJ. Dalam pembelajaran daring ini, banyak siswa tidak mengikuti secara benar atau maksimal. Banyak siswa yang menjawab tugas-tugas yang diberikan oleh pengajar hanya mencari jawabannya lewat jalan pintas atau cuma mencari searching Google tanpa mempelajari materinya dahulu. Menurut saya ini bukan cuma semata-mata kesalahan siswa saja. Saya sendiri juga melakukannya karena secara logika saja saat saya melakukan pembelajaran secara luring bahwa adanya kontak fisik antara guru dan murid saja banyak materi yang saya tidak pahami. Apalagi ini saya hanya bermodal atau kami siswa hanya bermodal tatap muka yang secara online cuma membaca dan tanpa adanya itu relasi yang baik antara guru dan murid, dan itu menjadi faktor utama saya sebagai siswa tidak memahami materi yang diberikan, akhirnya mengambil jalan pintas untuk mencari jawabannya di Google. Dan dari pendapat saya yang telah saya paparkan di atas, ada 3 poin penting yang dapat saya berikan kepada pemirsa semua, yaitu 3 poin penting kenapa dunia pendidikan mengalami kemunduran karena akibat COVID-19 ini. Pertama, penguasaan teknologi yang masih rendah. Harus diakui bahwa tidak semua guru dan siswa bisa mempunyai sarana dan prasarana mengenali teknologi sebagai alat pembelajaran daring ini. Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Penggunaan perangkat pendukung teknologi juga menjadi masalah tersendiri, di mana untuk mengakses atau menggunakan teknologi harus didukung oleh beberapa aspek seperti signal dan kuota internet. Ketiga, poin terakhir yaitu kurangnya kesadaran siswa untuk benar-benar belajar atau mencoba memahami apa teori yang diberikan oleh pengajar, karena murid lebih memilih Google untuk mencari jalan pintas untuk mengerjakan tugas atau soal yang diberikan. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan tentang mengenai pengaruh COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Jika ada kesalahan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya Hoirunisa, amit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.